Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Fatimah dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi 3, yaitu landasan dan asas-asas pendidikan. Dan anggota kelompok saya yang pertama yaitu M. Arsyada Sabili, yang kedua Fadila Nurmalia, yang ketiga Linda Ayu Azhara, yang keempat Lailatul Musyarrafah, yang kelima Hamilatun Nisa, dan yang keenam Tasya Muharima. Baiklah, yang pertama pengertian landasan pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani pedagogi, yang akar katanya pais yang berarti anak, dan agen yang artinya membimbing. Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education. Education berasal dari bahasa Yunani educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Landasan diartikan sebagai alas dasar atau tumpuan dasar, dikenal pula sebagai fondasi. Terdapat beberapa landasan pendidikan yang perlu diperhatikan dalam pendidikan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan historis, dan landasan psikologis, bahkan landasan ilmiah dan teknologis. Di samping itu, ada yang menambahkan landasan yuridis atau legalistik, ekonomi, dan juga politik. Landasan-landasan pendidikan. Pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Kata filsafat bersumber dari bahasa Yunani. Philein berarti mencintai, dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif atau bijaksana. Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Kedua ada landasan sosiologi. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berkelompok. Manusia yang hidup berkelompok, sesuatu yang terjadi dengan yang lain halnya, tetapi pengelompokan pada manusia lebih rumit daripada hewan. Pada setiap kelompok manusia memiliki karakteristik yang berbeda. Ketiga ada landasan kultural. Kebudayaan adalah keseluruhan hasil cipta rasa dan karya manusia. Jelasnya, setiap manusia sebagai anggota masyarakat pasti memiliki budaya. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Landasan pendidikan lainnya yaitu yang keempat, landasan historis. Kehidupan manusia memiliki sejarah yang sangat panjang, sehingga manusia tidak mampu untuk melacak titik awal kapan dimulainya kehidupan ini. Sejak manusia hidup, sejak saat itu pula pendidikan ada. Dari pendidikan yang paling sederhana sampai pada pendidikan yang sangat kompleks, seperti saat ini. Jelasnya dalam hal ini adalah pendidikan memiliki perspektif kesejarahan. Kemudian yang kelima ada landasan psikologis. Kegiatan pendidikan tentunya melibatkan aspek kejiwaan manusia. Pada umumnya, pendidikan akan terkait dengan pemahaman dan penghayatan akan perkembangan manusia, khususnya dalam proses belajar mengajar. Maka, pemahaman peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Yang keenam, landasan ipteks. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks memiliki hubungan yang sangat erat. Ipteks merupakan salah satu materi pengajaran yang menjadi bagian dari pendidikan, sehingga peran pendidikan sebagai pewaris dan pengembangan ipteks sangat penting. Ipteks merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Landasan pendidikan yang ketujuh yaitu landasan politik. Politik di sini diartikan sebagai cita-cita yang harus diperjuangkan agar tujuan dan cita-cita ini dapat dicapai, salah satunya dengan pendidikan, hak dan kewajiban ideologi serta berbagai aturan yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Rian Manca 2006. Yang kedelapan, landasan ekonomi.
Politik di sini diartikan sebagai cita-cita yang harus diperjuangkan. Agar tujuan dan cita-cita ini dapat dicapai, salah satunya dengan pendidikan. Dengan dilakukannya penanaman pengertian akan kekuasaan, hak, dan kewajiban, ideologi, serta berbagai aturan yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Yang kesembilan, landasan yuridis. Pendidikan bukan sesuatu yang berjalan dalam ruang hampa, melainkan berada dalam sebuah lingkungan masyarakat dan budaya tertentu. Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, dan lain-lain merupakan contoh dari masyarakat dan budaya tertentu tersebut. Dikarenakan pendidikan melekat pada masyarakat tertentu dan tentunya masyarakat agar pendidikan tidak melenceng dari keinginan masyarakat tersebut, maka perlu diatur sebuah jalur atau regulasi yang berlaku pada pengertian asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional pada hakikatnya adalah fundamen atau dasar yang menjiwai dan mewarnai pelaksanaan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Asas 1. Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan asas yang bersumber dari Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Inti yang terdapat dalam sistem Among Taman Siswa adalah ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangarsa, dan Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani memiliki makna bahwa setiap manusia berhak mengatur diri sendiri dengan berpegang teguh pada tata tertib yang berlaku secara umum. Dalam pelaksanaan pendidikan, peserta didik diberi luas untuk dapat mencari, mempelajari, dan memecahkan masalah yang dihadapi secara mandiri tanpa adanya paksaan dari pendidik. Yang kedua ialah asas belajar sepanjang hayat. Asas ini menunjukkan bahwa pendidikan yang dilakukan berlangsung seumur hidup setiap individu. Pendidikan yang dilakukan mengarah kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan penyempurnaan terhadap semua aspek, termasuk memberikan peningkatan dan motivasi untuk belajar mandiri. Ketiga ialah asas kemandirian belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, hendaknya guru memberikan arahan sedini mungkin terhadap siswa untuk belajar dengan mandiri. Guru harus mengurangi campur tangan terhadap kegiatan belajar siswa, namun juga tetap sigap ketika dibutuhkan. Perwujudan dari kemandirian belajar ini akan memberikan tempat kepada guru untuk berperan sebagai fasilitator dan motivator. Guru memberikan fasilitas dan motivasi kepada siswa untuk mendukung kegiatan belajar setiap siswa, sehingga semua kebutuhan siswa dalam belajar dapat terpenuhi dengan baik. Penerapan asas-asas pendidikan. Pertama, penerapan asas pendidikan dimulai dari asas Tutwuri Handayani, bahwa sejatinya pemerintah dalam hal ini sudah berupaya dalam memberikan jawaban atas asas ini. Contoh saja, setiap peserta didik diberikan kesempatan belajar yang luas. Setiap individu dapat memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang ada. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab penuh terhadap pendidikannya sendiri. Kedua, penerapan asas pendidikan sepanjang hayat. Upaya penerapan yang dilakukan adalah pemerintah telah menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, ruang belajar, sarana pelatihan dan keterampilan yang memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam meningkatkan ilmu pendidikannya. Yang ketiga, penerapan asas kemandirian dalam belajar. Dari beberapa contoh penerapan asas-asas sebelumnya, dapat dilihat bahwa semua penerapan yang dilakukan merujuk kepada kemandirian belajar, bahwa setiap peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih pendidikan dan keterampilannya secara mandiri sesuai dengan apa yang diminatinya. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang landasan dan asas-asas pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.